Bakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk membersihkan waktu langsung kita ngaji. Udah sekarang menjadi dah yang baca. Gua lagi puyang baca nih. Ini tanpa lah. Belum sholat kan? Udah anggap aja udahlah gampang, ya udah jangan bikin susah, anggap aja gampang. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhfa, dan tidak samar apa annal jaro Yang berapa dari anu? Oh belum ketemu. dari Oh iya, ayo. apa sesungguhnya huruf yang menjadikan Ya. wal majrura, dan huruf yang dijadikan muta'alikun, itu yang bermutalik, yang berhubungan Ya. fi'li dengan fi'il, badahu, yang di dalam setelah al-jaru, Jar majrur. jar maujud. Jar majrur yang dimaksud itu lismin wa fi'lin gitu. Ngerti? Itu ta'aluknya kepada fi'il, sesudah itu tangkosim, maka asalnya watang tangkosimu, nerima terbagi apa kalam lismin wa fi'lin gitu loh. Itu yang dimaksud. Wala yakhfa annal jarra wal majrura muta'alliqun bil fi'lihi ba'dahu. Oke? Lanjut, gampang kan? Paham ya? Itu maksudnya. Jar majrur maksudnya mana sih? Ya itu yang dalam nadom lismin wa fi'lin summa harfin. Itu kan huruf jar, lismin. Nah, ta'aluknya kepada tangkosimu gitu loh. Asalnya tangkosimu karena daruratnya syair tangkosim gitu loh. Oke, lanjut. Summa fi qawlihi, dan kemudian di dalam ucapannya Sonib wasuma fi qawlihi, dan kemudian di dalam ucapannya Nadim, summa. Apa sih wasumma dan bermula lafaz summa? Aduh. Fi artiin ala. Fi qawlihi summa harfin. Dalam ucapannya Nazim summa harfin, yaitu lafaz summa harfin. Lafaz summa wa summa bimaknal wawi, itu semakna dengan wawu. Nyambung menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lo baru redaksinya agak beda dikit aja, keder lo. Ayo diulangi yang benar. Wa summa, ayo. Wasumma, dan bermula lafaz summa fi qawlihi, di dalam ucapannya Nadim, summa harfin, yaitu ucapan summa harfin. Nah itu kan dalam nadom lismin wa fi'lin, kan summa harfin itu summa maknanya wa. Betul. Kenapa summa? Ya itu kalau pakai wa nadom hambar, maka didatangkan summa. Ayo. Bimakna wawi, itu semakna dengan
Wow. Ya, dari summa maknanya dan, gitu loh. Ayo, sip. Disimak yang lain. Izla makna Ya, karena tidak ada jenisnya makna itu itu maujud. mawjud litarohi bagi Untuk litarohi untuk apa tarohi? Makna menunda-nunda, ntar-ntaran. Gitu loh. Summa itu kan kemudian maknanya. Kemudiannya lama. Ngerti kan? Nah, dalam syairnya Ki Imriti, lismin wa fi'lin summa harfin, itu enggak ada makna tarohi. Maknanya tartib atau mutlakul jam'i. Dulu lihat kitabnya. Diartiin. Ayo. bainal aksami di dalam antara bagian-bagian. Nah, bagian-bagian isim, fi'il, huruf. Oke, lanjut. La yuqalu tidak dikatakan apa Apa lafad balahu maknan. apa lafad ballahu ma'nan Nah, gitu loh. ballahu tetapi itu tetap bagi summa Iya, ma'nan bermula mana ya. Gak boleh diucapkan seperti itu. Wahua, ayo. wahwa dan bermula Makna. mana al-isy'aru Nah, itu al-isy'ar. Apa coba menjadi? memberitahukan. Ya, Al-isy'aru itu memberitahukan bin hitoti darajatil harfi iya. dengan rendahnya derajat huruf. Ya. Inhitot mananya rendah. Nah, ditulis yang seperti itu. Ayo. Kan di antara dua bagian isim, fi'il, huruf. Yang paling terendah dalam jenis itu kan huruf. Gitu loh. Ayo. An qasimaihi Iya. dari dua Bagiannya huruf yaitu Bagiannya isim dan huruf. fi'il, gampangannya lah. dari dua bagiannya huruf. Li'anna karena sesungguhnya kami Iya. nakulu itu berkata siapa kami Iya. yakfi cukup fizalika di dalam itu Inhitatu darajatil harfi. Nah, fizalika di dalam itu inhitatu darajatil harfi rendahnya derajat huruf. Huruf. Ayo. Sip. apa tartibun nadimi Ya. apa tertibnya Nazim, maksudnya Nazim. tertibnya nazim itu mengurut-ngurutannya nazim kan lismin wa fi'lin summa harfin kan isim dulu. Setelah isim diikuti fi'il summa harfin kan gitu kan. Itu kan urut mananya. Nah, udah cukup. Kiai nazim yaitu Kiai Imriti membuat nazom lismin wa fi'lin summa harfin tangkosim. Nah, itu memberi isyarat bahwasanya urut-urutannya itu paling utama derajatnya adalah isim karena kata benda. Yang kedua fi'il kata kerja. Diikuti dengan huruf. Huruf itu kata sambung. Kata sambung secara derajat di bawah kata kerja. Kata kerja secara derajat di bawah kata benda. Itu maksudnya isim kata benda itu di situ. Oke, lanjut. laha bagi dalik
Oh, apa yang benar? Laha terhadap isim, fi'il dan huruf. Tuh, aksam gampangannya. Kalau sebelumnya aksam. Laha bagi aksam. Ya. Fil zakari Fizikri. fizikri Zakarnya Erwin emang. Iya. Iya kan? Iya. Zakari. fizikri di dalam penyebutannya ala hasabi tartibiha Iya. atas menghitung urutannya. Atau hasab itu dalam konteks di sini pangkat Oh, sama dengan kadar. Ala artulis ala hasabi tartibiha atas pangkat atau kedudukan atau kadar urut-urutannya aksam. Aksam ha itu kepada isim, fi'il dan huruf. Itu maksudnya. Ayo. ala hasabi tartibiha atas pangkatnya urutan-urutannya aksam. Ya. Isyarofi di dalam kemuliaan. Nah, ngerti kan? Tadi udah saya jelaskan. Kan ismin wa fi'lin summa harfin tangkosim. Kan musonib menyebutkan, nazim menyebutkan ismin, isim dulu. Ya kan? Setelah isim wa fi'lin fi'il. Summa harfin. Nah, itu urut-urutannya seperti itu. Yang paling utama isim, diikuti fi'il, kemudian huruf. Artinya huruf ini kan pangkat terendah di antara aksamul kalam. Kan aksamul salah satu. Ingat ya? Tuh. Ayo lanjut. Panahwiyuna dan bermula para ulama linahu. Ya. Alia di sini yang benar. Ngaji. Mujami'una Muda. Apa lu? mujma'una Ajma'a. Isim fa'ilnya apa? mujmi'una. Nah, ini cara membaca itu dibaca. Kalau mujammi'una, bahkan jama'ah. Ini ajma'a. Maknanya apa? Ijma' itu sepakat. Nah, jama' isim fa'ilnya ajma' kan mujmi'. Nah, kalau di mudzakkar salim kan mujmi'una. Ngerti? Supaya yakin kalian baca kitab itu enggak ragu-ragu, enggak bimbang. Mantep. Wah, gitu loh. Tapi mantepnya kaidah. Jangan mantepnya asal jeplak. Kalau mantepnya asal jeplak mah pakai, ya enggak? Saya mantepnya itu, Pak. Mantepnya selera. Ya, ayo lanjut. Disimak dan cengengesan. Mujami'una itu sepakat siapa nahwiyun. Ya, Alan, atau sepakat semuanya lah. Kalau usah lo kasih fa'il itu masalah. sepakat semuanya. Nah, begitu kan itu jamak mudzakkar salim. Alan hisaril kalimati Iya. atas Apa inkisar? Mukhtasar itu apa? apa meringkas. Atas teringkasnya kalimat. Oh. Alan hisaril kalimati atas teringkasnya kalimat. Iya. Salah satu ringkas di dalam tiga. Nah, 3 bagian yaitu isim, fi'il, huruf. Ini tolong perhatikan. Nah, maksudnya ini kan ditegaskan ulang. Wa nahwiyuna mujmi'una alan khisaril kalimah fi salasah. Ulama-ulama nahwu sepakat semuanya bahwasanya kalimat teringkas dalam 3 hal, 3 bagian, yaitu isim, fi'il dan huruf. Nyambung. Lanjut. Lihat kitabnya. Walal tifatin Walal tifata kan ya. lahirnya fil jinsi kok walal tifatin itu la ilaha illallah. Walal tifata dan tidak ada jenisnya perhatian. Iltifat yo, apa iltifat? Iltafata yang taf itu menengok itu loh. Iltifat itu
berpindah haluan. Itu maujud. Itu maujud ila man pada orang. Iya. Zada yang menambahkan siapa man robian pada yang keempat. Nah, maksudnya apa, bagian-bagian kalam cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Walal tifata ila man zada robian. Enggak ada jenisnya melirik, iltifat, menengok. Kalau bahasa Mundhiri perhatian kepada orang yang mempunyai pendapat yang keempat, nanti disebut isim fi'il. Tuh kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Akan ada istilah juga isim fi'il. Nah, ulama nahu sepakat cuman isim, fi'il, dan huruf. Isim fi'il enggak termasuk. Maksudnya bukan bagian yang keempat. Cuman 3 itu bagian kalam. Tuh nyambung ya? Tapi biar tegas gitu, ayo. Wasamma dan menamai siapa man Ya. pada Robian. Biar gak keder lo, ayo. khalifatan Pada kalimat yang berbeda. Khalafa itu. khalifatan pada kalimat yang berbeda. Nah, orang yang menambahkan keempat, orang tadi memberi nama kalimat khalifah. Maksudnya bukan khalifah loh, khalifah, fa'ilah, ngerti kan? Nah, kalau khalifah artinya presiden itu kan panjang seralam, khalifah. Tuh, harus teliti kalian. Ayo. Wah, dibuang. Dengerin. Halo. Oh anak dan bermaksud. Ya, menghendak anak yakni itu loh, menghendaki itu. Oh anak dan menghendaki siapa man. Ya. Bizalika dengan itu robian. Ismal Philip pada isim fi'il. Iya. Nah, orang yang menambahkan pembagian bagian kalam yang keempat, orang itu memasukkan namanya isim fi'il, tapi ini nggak diakui oleh nahwiyun. Orang itu aja yang ada, orang yang mengatakan itu. Lanjut. Lian nama karena sesungguhnya perkara gitu aja. Zada yang menambahkan siapa man hu pada ma. Iya. Dakhilun itu yang masuk. Iya. Fi awali salasati di dalam awalnya yang 3. Iya. Wahwa dan bermula awalu salasa. Iya. Al ismu itu isim. Iya. Kama sebagaimana keterangan yunadi yang memanggil, ya, yang memanggil alaihi iya benar, alaihi atas ma apa tasmiyatuhu memberi nama ma. Apa tasmiyatuhu apa memberi namanya ma bismil fi'li dengan nama isim fi'il. Nah, maksudnya begini, perhatikan. Li'an nama zadau dakhilun fi awali salasah. Karena kalau ada orang yang menambahkan bagian daripada kalam itu, kan tadi 3 asalnya. Yang bercanda isim, fi'il, huruf. Ada yang menambahkan bagian yang keempat, yaitu isim fi'il, kan gitu tadi. Nah, apa yang ditambahkan itu udah masuk dalam bagian kalam nih. Gua tulis biar enak lo. Bagian kalam itu kan pertama isim. Berarti kan
fi'il, kemudian huruf, kan gitu kan? Nggak ada penambahan isim fi'il. Lah buktinya nyebut isim fi'il kan termasuk dalam isim. Kan dakhilun fi awali salasa. Ngerti kan? Orang itu memberi nama soh umpamanya. Atau yang kalian suka azan, hayya 'alas sholah atau hayya 'alal falah. Hayya itu isim fi'il. Loh gitu loh. Udah masuk ke dalam kategori isim. Nyambung. Walaupun isim fi'il itu ya memang ya bencong. Ya isim setengah fi'il, ya fi'il juga nggak murni fi'il gitu loh. Lanjut. Gampang kan? Udah paham ya? Mafzo, paham nggak? Jangan ngantuk mulu lu, ayo. Oke, lanjut. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anna taksimal kalimati pada sesungguhnya pembagian kalimah ila hadhil aksami pada ini bagian-bagian Ya. Aksa maksudnya apa coba? yang sim huruf min taksimil kulli itu dari pembagian keseluruhan. Nah, min taksimil kulli ini bahasa balaghah. Kulliyi totalitas. Di tasdid ya yaknya. Asalnya kulun dimasuki ya nisbat kulliyun. Karena itu mudhof ilaih dikasih al kulliyi. Ayo. Ila juz'iyatihi pada bagian atau parsialnya kulli. Pada bagian-bagiannya kulli. Iya. Yasihu karena sah apa al-ikhbaru apa memberitahu, membuat khobar. Iya, memberitahu juga boleh, cuma maksud di sini membuat khobar. Tulis, ini bukan masalah pembahasan ecek-ecek. Ini mengandung unsur mantek, gak gampang. Ayo. Bil muqassami. Ya. Dengan yang dibagi. Ya. An kulin dari masing-masing. Minal aqsami dari bagian-bagian. Nah, bagian-bagian kan tadi 3, isim, fi'il, huruf. Awas ini jelimet loh. Dan kalian pikir gampang ini. Ayo. Kama bagaimana keterangan dua yang bermula ma dobitu dalika. Iya. Itu apa? Definisi. Dobit dalam ilmu mustalah hadis ada orang istilahnya dobit. Dobit itu orang yang faham akan permasalahan dengan benar, andekan dia disuruh menghafal langsung ingat. Itu dobit. Kalian semua ini bukan orang dobit semua. Nahu masih meraba-raba. Ya kan? Mana tadi? Kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma dhabitu zalika itu apa namanya penjelasan itu semua. Gitu loh. Ayo. Dhabit itu gampangnya menjelaskan aja. Menjelaskan dengan tegas gamblang itu dhabit. Dobitu dalika itu penjelasan itu semua. Ya, nih terusin nanti baru hidup kalian. Ayasihu maka sah
apa ayukola, apa bahwa dikatakan, apa al ismu, apa isim, Ya, kalimatun itu kalimah, ya. Isim kalimat. Terus wahakaza, dan waha dan ingatlah siapa kamu kada seperti ini. Seperti ini apa maksudnya? Isim kalimat, fiil kalimat, huruf tulis, jangan ngantuk. Makanya besok nggak usah ke sekolahan. Ngapain lu jam segini udah ngantuk? Ngapain dari siang? Saya udah capek, udah repot. Paham nggak? Lu nggak usah nyusahin kalau di sini. Boleh emang nggak ngurusin, mau keluar. Gue tegas gue mah. Gue nggak ngurusin kalian 24 jam. Bayar berapa lu pada? Enaknya pada ngaji ngantuk. Gak ada alasan ini dan itu. Nggak ditolerir sama saya mah. Oh di muka. Besok diri di pojok sana. Kita perlu bawa. Cuman lu lecehkan Allah seenak lu. Terima gua. Nih penjelasannya, dengerin. Bahwasannya wa aqsamuhu salah satun. Ya, kalau versi di situ akan kemarin dinyatakan lismin wa fi'lin summa harfin tangkosim, ya kan? Isim, fi'il, huruf itu kan semuanya kalimat. Artinya kalimat terbagi berapa tadi? ya, Terbagi 3, ya kan? Nih wa'lam anna taksimal kalimah ila hadil aksam min taksimil kulli ila juz'iyah. Nih kalimat itu terbagi 3 ini. Ngerti kan? Membagi kalimat kepada 3 dalam arti isim, fi'il, dan huruf itu termasuk dalam konteks taksimil kulli ila juz'iyatihi. Id yasikhul ikhbar bil muqassam an kullin minal aksam. Nih, kalimat terbagi kepada pertama kalimat isim, kedua kalimat fi'il, ketiga kalimat huruf. Itu adalah termasuk kelompok taksimul kulli ila juz'iyatihi. Pembagiannya kulli. Kalimat ini kulli. Isim, fi'il, huruf. Perhatikan. Ini bukan aja ini setengah mantek. Itu termasuk juz'iyat. Sempalan-sempalan atau bagian-bagian daripada kalimat. Karena isim bisa disebut kalimat, fi'il bisa disebut kalimat, huruf juga bisa disebut kalimat. Nyambung. Nah, id yasikhul ikhbaru bil muqassam an kullin minal aksam kama huwa dhabitu zalik. Loh, kenapa kok kalimat itu disebut kulli? Kalau dibagi kepada aksam, pembagian yang 3 isim, fi'il, huruf itu dibenarkan. Nah, gampangannya juz'iyatnya itu bisa untuk dijadikan mubtada. Mubtada yang mempunyai khobar. Ikhbar itu maksudnya membuat khobar. Khobar yang kan umpamanya al ismu wa, al fi'lu wa, dan seterusnya. Nyambung maksudnya. Nah, ini kan nggak gampang. Kok ngajinya sambil ngantuk lah, nggak gua gebrak lah. Cuman mending kalau sekolah libur udah nggak pantas, jangan cengengesan. Tuh, gua udah capek segala-galanya, lu masih seperti itu lah, marah gua lah. Lu lanjut, lu juga libur tuh, bukan bantuin, sabut lu. Lunjak dibagi duit. Besok gua bagi 2.000 aja udah seminggu.
kasih 40.000 bantuin kagak langsung minggat. Izla yasihu la min taksimil kulli, tidak dari Bukan kuli, itu ada iya kuli. lebih antara kul dengan kuli. Ini wah keren ini. Yo. La min taksimil kulli, tidak dari pembagian keseluruhan. Iya. Ila ajzaihi, ila ajzaihi, pada pembagian, kepada bagian ajza itu jamak dari juz. Kalau tajzi baru pembagian, paham? Jaza'u jazi'u tajzi'an. Usima ngartengel. Ila ajzaihi, kepada bagian-bagian kulun. Ya. Idla yasihu, karena tidak sah. Ya. Apa tahlilul Muqassami, apa menempatkan perkara yang dibagi ila aksamihi, kepada bagian-bagiannya kul. Ya. Sama sebagaimana keterangan wa yang bermula dhabitu zalika. Ya, dobit itu bisa kalian artiin kaidah kok bisa. Pelang definisi gampangnya. Itu loh, ayo. Dhabitu zalika, itu kaidahnya itu semua. Sama sebagaimana keterangan di taksimil hasiri. Oh, kalian langsung begitu. Kalau saya ada kama huwa dhabitu zalik. Kalian nggak ada. Langsung kama huwa gitu. Coba ulangi sendiri. Kama yo. Kama sebagaimana keterangan wa yang bermula ma dhabitu zalika. Ya kan ada buktinya. Udah dibaca tadi. Oh, yang bawahnya. Ya. Ada kok. Iya Beb, ada Beb. Ayo lanjut. Udah lu baca tadi. Oh iya, kama fi taksimil hasir ya. Yo. Kama sebagaimana keterangan ya, fi taksimil hasiri, di dalam pembagian tikar. Ya, hasir ayo. Ila kaitin, ya, pada benang. Ya. Wasimarin, dan paku. Itu setelah mim ada alifnya. Kalian ada alifnya? Ada. Oh iya, ayo. Sebenarnya benang dan jarum itu loh. Paku itu maksudnya jarum. Iya kan? Ayo. Fa'innahu, maka sesungguhnya kejadian yasihu, itu sah. Apa tahlilul muqassami, apa menempatkan perkara yang dibagi. Ya. Wahwa, dan bermula tahlil. Atau tahlil itu menempatkan atau mengurai. Wahlul uqdatam min lisani itu loh. Namun halala yuhallilu tahlilan. Ngerti kan? Mengurai, apa namanya? Ya mengurai, membuka satu-satu. Baju itu kan, tikar itu kan tenunan umpamanya. Nah, tenunan tikar itu kan bisa dibuka satu persatu karena itu apa namanya? Ditenun
disusun lah gitu ya. Alat susunnya di antaranya kan paku itu maksudnya benang itu loh. Benang yang dimasukkan ke dalam jarum. Simar itu ya mana asalnya paku, cuman paku yang berlubang. Kayaknya gitu loh. Lanjut. Wahwa dan bermula tahlilul muqassam Iya. al-hasiru Itu tikar. ila aksamihi pada Bagiannya hasir. Nah, bagian tikar itu apa? Wahwa al-kha itu. Kalau saya mah bukan wasimar, ya udah nggak apa-apa dah. Bahwa dan bermula bagian-bagiannya hasir al-khaitu itu benang wasimaru dan paku. Ya, nah kalau benang kan bisa diurai. Kalau tikar maksudnya, ya tikar yang dari benang, ya kan? Gitu loh. Oke, lanjut. Tambihun. Lu membaca, oke. Gampang itu mah. Lu coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan. Al-harfu bermula huruf, aladhi yaitu huruf, huwa ya aladhi. Ulang benar, setelah aladhi udah berkali-kali lu baru mulai langsung salah lu. Pengesan. Setelah aladhi itu sela, bukan domir fasol. Gaglok dibilangin berkali-kali lu. Huwa yang bermula aladhi, qasimul ismi itu bagiannya isim, wal fi'li dan fi'il. Innama huwa langsungnya jangan lupa pengkel. Innama huwa seolah Itu khobarnya al harfu. Innama huwa itu seolah Apa lu yang benar, jangan lu pelintar yang benar. Innama huwa itu bahwasanya bermula huruf. Innama huwa itu bahwasanya bermula huruf. Al harfu itu huruf. Ya. Aladhi yaitu al harfu. Ja'a yang datang apa aladhi. Lima nan terhadap makna. Apa yang benar? Itu kata kunci itu. Lima nan apa maknanya? Artinya? Lima nan untuk satu makna. Ya, untuk satu makna. Oke. Lima nan untuk satu makna. Kaman. Oh, buat cewek sekalian lu. Kamin seperti huruf. Habis saya baca kaman kok diem, bantar lu baca kamun sekalian. Lu iya kan? Kamin seperti huruf min, wafi dan huruf. Artiin banyak bocah. Kamin seperti huruf min artinya dari, wafi dan huruf fi artinya dalam, waan dan huruf an artinya tentang. Beres gitu dulu. Perhatikan. Tambihun. Al harful ladzi huwa qasimul ismi wal fi'li. Innama huwa al harful ladzi ja'a li ma'nan kamin wa fi wan. Ini maksudnya kalian harus bisa menjelaskan huruf yang merupakan pembanding, gampangnya lah. Qasimul ismi itu pembanding ya, yang merupakan bagian daripada aksamul kalam kan berarti pembanding gampangnya. Huruf yang merupakan pembanding daripada isim dan fi'il itu adalah huruf yang mempunyai makna. Nyambung. Huruf yang mempunyai makna disebut namanya kalau dalam ini. Kalau kalian kan udah terbiasa ma'ani. Nah, ma'ani itu kan zamannya makna. Huruf-huruf yang mempunyai makna arti. Itu loh. Seperti min maknanya dari.
Ya kan? Kalau contoh di dalam kitab fi di dalam, an tentang. Paham maksudnya? Nah, huruf yang dimaksud termasuk dalam kerangka bagian kalam adalah huruf ma'ani, huruf makna. Bukan huruf alif ba ta nanti yang berikutnya ada. Ayo, lanjut. Fakana, maka ada ala nazimi itu atas nadim Ya, ayukaidu bener lu ada annya masa yukoi itu gak suruh jewer. ayukaida Lah iya. apa bahwasanya mengkoidi siapa nadim Nah, itu pada huruf ya. bidzalika dengan itu Alladzi ja'a li maknan. Oh, bidzalika dengan itu aladzi ja'ali makna. nah kalau dalam matan jurumiyah kan apa? Waksamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan kan itu kan. Nah, nazim ini enggak gitu loh. Ayo, harusnya fakana ala nazim ayyukayi jauh bidzalika kama sona'al aslu. Ayo. Itu udah Sama. ada itu. Sebagaimana keterangan sona'a yang melakukan siap apa al aslu apa kitab asal. Nah, kitab asal kan jurumiyah. Kan wal harfu ja'a lima nah itu loh. Oke, yo. Lakukan ihtirozan Karena mengecualikan minal harfi dari huruf ya, aladzi yaitu huruf lam yaji yang tidak datang apa aladzi limaknan karena satu makna. ya, limaknan karena atau untuk satu makna. Memang ada Pak huruf yang nggak mempunyai mana ada. Nah itu wahwa abatasa. Ya kan wahwa dan bermula al harful ladzi lam yaji limaknan. Tulis yang benar. Itu isinya wahwa, ayo. Wahwa dan bermula al harful ladzi lam yaji limaknan abatasa itu huruf alif ba ta sa. Nah, abatasa gitu aja, bukan alif ba ta sa. Abatasa. Karena kalau alif nama berarti itu isim. Gitu, ayo. Abatasa itu huruf abatasa Ya. ila akhiriha ke pada akhirnya huruf abatasa. Ya. Wahaza dan Bener loh. wahadhihi dan bermula huruf abatasa. Ulangi, haji itu apa maknanya? Nah, wahadhihi dan bermula ini huruf abatasa. Lah iya, begitu yang teliti, jangan haji dan bermula abatasa. Yang cengengesan. Makanya model kayak Erwin lu malu sebenarnya. Pecus ya kagak bertingkah. Ayo. Itu sama itu dinamai apa hadhihi? Dinamai huruf al Mabani, pembandingnya ma'ani. huruf al mabani pada nama huruf mabani. Aska kok jangan aneh-aneh lu. Denger gak? Gua biarin lu kalau kebangetan anu lu. Bisa enak lu pulang-pulang ngono. Ayo, Wa amas sabiqatu mikir ya asal jeplak. dan adapun bermula huruf yang lalu Apa berarti? aladzi ja'ali maknan. Min ya. Maknan yaitu min, fi dan an, ya kan? Ya begitu maksudnya. Ayo. Waktu sama maka itu dinamai apa huruf limaknan. Apa asabikoh? Waktu sama maka dinamai apa asabikoh. Nah, orang failnya sebelumnya udah ada gitu kok. Dinamai huruf al ma'ani pada nama huruf ma'ani. Iya, kan beda.
Abatasa namanya huruful mabani. Nih gua tulis biar langsung paham lu. Ya kan? Huruf termasuk bagian daripada ajyaul kalam, disebut kalimat. Huruf yang dimaksud huruf yang ja'a limaknan. Nah, karena ja'a limaknan ini dalam bahasa Jumiyah huruf yang disebut huruful ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Contohnya min, maknanya dari, fi dan seterusnya dah. Nah, ada huruf tapi enggak ja'a limaknan, disebut namanya huruful mabani. Mabani itu dari bina itu, kerangka. Lu bangun rumah, ada kerangka bangunannya. Nah, ini disebutnya abatasa. Dan nyebutnya kisareh abatasa, enggak alif. Kalau alif nama huruf isim, nanti berikutnya dibahas itu. Namun enggak Aska, lu belajar yang keren dan belajar nurak, ya kan? Seenaknya sendiri, nggak musim sekarang, nggak bisa diatur, keluar. Kalau saya udah gitu aja udah. Ya lanjut. Wa inna makulna, dan bahwasanya berkata siapa kami, abatasa, pada huruf abatasa ila akhiriha, Ya. kepada akhirnya huruf abatasa. Ya. Falam nakul, dan tidak berkata siapa kami, Ya. alif ba ta sa, pada perkataan alif ba ta sa ila akhiriha, pada akhirnya alif ba ta sa. Alasannya itu berarti kan li anna yo. Di anna tilka, karena sesungguhnya itu alif ba ta sa ila akhiriha, Iya. ia yang bermula, Bukan li anna tilka, karena sesungguhnya abatasa, gitu loh. Bukan alif batasa. Maka kan tadi walam nakul alifun baun taun, ya kan? Tapi abatasa, nyambung kan? Ayo, diperhatikan, itu keren itu. di anna tilka, karena sesungguhnya abatasa, ia yang bermula abatasa, huruful Tahaji. tahaji, itu huruf tahaji. Ya, abatasa itu loh. Ngerti kan? Bihilafi hadhihi, berbeda dengan ini. Udah, lu pasti bingung. Ini mana coba? Dengan ini alif ba ta. Tulis kalian. Bikhilafi hadhihi, berbeda dengan ini, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Fa innaha yo. Fa innaha, maka sesungguhnya Hadhihi, hadhihi asma'u, itu isim, nama-nama, ya, isim-isim. litilka, terhadap ini hadhihi, terhadap itu, Tilka, apa yang benar? litilka, terhadap itu alif ba ta sa. Bukan. Alif batasa itu nama. Litilka terhadap itu abatasa. Makanya bedain. Ini kelihatannya sepele tapi keren ini. Kalau lu nggak paham, ayo. Litilka, terhadap itu abatasa. Ya. Walihada, dan karena ini alif bata. Bukan walihada, dan karena ini fa innaha asma'u litilka, bahwasanya alif ba ta sa itu adalah nama-nama terhadap abatasa. Oke? Ayo. Walihada, dan karena ini fa innahu asma litilka, lama kola, ketika berkata
siapa al-khalilu, siapa kekasih, li ashabihi, terhadap Lama sahabatnya, kola apa lu artinya tadi? ketika Ya, lama kola, ketika berkata, bertanya siapa al-khalilu. perhatikan. Ini kalian biar nggak asing dengan nama Al-Khalil. Imam Khalil itu yang mengarang kitab Nahwu namanya Alkitab. Itu induknya ilmu Nahwu. Itu Imam Khalil. Bukan Mbah Khalil Bangkalan Madura, bukan. Ini gurunya Imam Sibaweh. Biar kalian kenal tokoh, maka kalian sering tawasul ngirim Fatihah kepada Imam Khalil, Imam Sibaweh, di samping para mu'alif, para musonif. Penyambung nggak? Biar barokah lu ilmunya. Begitu loh. Ayo. Bertanyanya li ashabihi, terhadap sahabat-sahabatnya Imam Khalil, kaifa. Nah ini kaifa tantikuna bil jimi min Ja'farin. Ayo. Kaifa tangtikuna hale, kaifa hale bagaimana, Kaifa hale bagaimana? Tantikuna mengucap atau mengatakan siapa kalian semua bil jimi dengan huruf jim min Ja'farin dari nama Ja'far. Jim yang ada pada Ja'far kamu sebutnya apa? Nah, faqalu, ayo. faqalu, maka menjawab siapa ashabi, Ashab. siapa Ashabi, ashab. ashabi. Faqalu, maka menjawab siapa ashab, jimu, Jimun. jimun itu jim. Nah, jim yang ada Ja'far kamu sebut apa? Huruf jim. Kan dijawab jimun. Oke? Kola, ayo. Kola, berkata siapa Imam Khalil, innama natoktum, innama natoktum, bahwasanya berkata siapa kalian semua, Iya. bil ismi, dengan nama, Ya, keren loh ini. Ayo. falam, Itu nama huruf. Ayo. falam tunatiku, Walam tantiku. falam tangtiku, dan tidak berkata, Menjawab, gampangannya tidak mengucap. dan tidak mengucap siapa kalian semua, bil mas'uli, dengan yang ditanyakan, Apa anhu Apa dari anhu al. dari al. Paket, tulis yang benar. Dan keminter. Al mas'uli anhu itu udah paket. Yang ditanyakan tentangnya. Hunya kembali kepada al. Itu namanya sifat sorehah. Alnya isim mausul. Terus wal jawabu, dan bermula jawabannya, jawab yang benar. wal jawabu, dan bermula jawaban yang benar, ya itu ya, Huruf ja. itu huruf ya, Oh. li'annahu, karena sesungguhnya huruf ya, Iya. al musamma, itu dinamai, apa, Al musamma itu yang dinamai. Yang diberi nama, gampangannya dah. Biar paham. Harga ditulis. Dan keminter. al musamma itu yang diberi nama, lakin, tetapi, Udah itu cice, ayo tanggung, habisin sekalian. lakin tetapinya, yajibu, wajib, apa ziyadatu ha'i, Terusin. apa ziyadatu ha'i sakti, apa menambahkan hak Hak sakit, hak untuk diam. Tulis. Arti yang benar semuanya. Terusin, diem aja siap. lidoruratil wakfi, untuk daruratnya wukuf,
Wakaf berhenti was. Dewan mendiri. Masa dari tadi salah melulu. Masa wakfu maknanya wukuf. Wukuf itu bab haji. Ya ini bab berhenti ya wakaf. Wukuf. Emang lu naik haji. Ya wukuf lagi ya. Lidororatil wakfi, untuk daruratnya wakaf. Ya. Fayukolu, maka dikatakan apa? Jah, lafaz Apa? jah. Nih perhatikan. Ya. Ya, nih. Nih. Imam Khalil bertanya. Ja'faru. Ini huruf apa? Ah. Imam Khalil bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dijawab jimun. Kalau jim itu kan isim. Paham nggak? Nama huruf yang seperti ini itu namanya huruf jim, kan nama isim. Paham kan? Nah, terus bagaimana diluruskan sama Imam Khalil? Itu namanya huruf jim. Ya ini jim. Nah. Ini gua tebelin. Jim. Cuman kadang-kadang untuk daruratil wakfi ja kan tadi abata saja. Ngerti kan? Hurufnya ja, hurufnya namanya jim. Itu kan isim, nama. Nyambung? Nah, kalau untuk pas wakof ditambahin hak sakat. Ja. Gitu loh. Paham kan? Loh, ini keren loh, ini tolong perhatikan. Ini pentingnya kita belajar kitab syarah. Itu menambah pemahaman-pemahaman, menambah pengalaman-pengalaman yang tadinya kita belum tahu. Makanya jangan cengengesan. Paling nggak resep. Lihat santri udah gablek, nggak paham, keminter. Orang sok pinter itu udah nggak bener. Orang pinter aja nggak boleh sombong, apalagi orang bodoh. Begitu loh. Udah besok lagi itu walamma anda berapa menit sih? Wah udah 1 jam. Jangan ingat, kecuali lu sekolah di maklum. Ya orang nggak sekolah kok ngantuk. Alasannya kelayapan. Udah nggak ada toleran. Gue repot, gue nggak bakalan ngurusin lu semua. Jadi ya kan, lu tahu diri aja pada. Emang nggak betah keluar, mau keluar. Udah nggak, saya membina, membiayai yang bisa diatur. Kalau nggak bisa diatur, bodo amat. Udah gak ribet saya mah sekarang. Dah, kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.